Shalom, sahabat Kopaja yang terkasih. Kembali lagi dalam program Kopaja Menyapa Sahabat. Tema renungan kita pada sore hari ini adalah puasa sebagai pertobatan. Bahan bacaan Alkitab kita diambil dari Yoel 2 ayat 12 sampai 13. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis dan dengan mengadu. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Sobat Kopaja yang terkasih, di bulan Februari lalu kita memasuki masa raya Prapaskah yang diawali dengan Rabu Abu. Rabu Abu merupakan sebuah momen atau simbol dari penyesalan umat atas segala kesalahan serta pelanggaran yang dilakukannya selama ini dengan semua kerapuhan hidup yang dimilikinya. Manusia sebagai manusia yang rapuh disimbolkan dengan abu, kerap mengalami kejatuhan di dalam dosa. Abu juga menjadi sebuah peringatan bagi umat untuk terus melakukan evaluasi dan pembaruan di sepanjang hidup yang dijalaninya. Maka, satu pertanyaan yang terus diperhadapkan dalam perjalanan hidup kita adalah, sudahkah kita menyesal atas segala dosa-dosa kita serta mau bertobat dengan rendah hati di hadapan Tuhan? Sobat Kopaja yang terkasih, Nabi Yoel sekali waktu memperingatkan bangsa Israel untuk bertobat atas segala kesalahan dan pelanggaran yang mereka lakukan selama ini. Ungkapan tersebut tampak di ayat 12 yang berkata demikian, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Bentuk pertobatan yang seharusnya dilakukan oleh bangsa Israel adalah dengan berpuasa. Mengapa puasa menjadi sebuah pilihan? Karena puasa itu melatih seorang manusia secara spiritualitas untuk mengingat dan mengandalkan Sang Penciptanya di sepanjang kehidupan yang ia jalani. Puasanya tidak hanya sekedar menahan lapar haus dalam jangka waktu tertentu, tetapi juga menahan segala bentuk godaan lain, baik yang lahir dari diri sendiri maupun godaan yang ada di sekitar kehidupan kita. Puasa pun menjadi sebuah komitmen untuk berlaku hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan dengan tulus dan apa adanya. Itulah mengapa di ayat 13 Yoel pun mengungkapkan, koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu, yang artinya umat Israel diajak untuk berpuasa bukan lahiriah saja, tapi juga secara rohani. Dengan kata lain, jangan berpuasa hanya untuk pamer kesalehan pribadi, tetapi menghayati puasa sebagai proses pertobatan yang utuh. Kita pun saat ini juga ada dalam proses puasa selama 40 hari. Sobat Kopaja, puasa dalam kekristenan tidak dipatok atau distandarkan jenisnya. Kita bebas memilih ingin berpuasa dengan cara apa dan bagaimana. Selain puasa makan minum, misalnya puasa untuk marah, puasa mempergunjingkan atau bahasa kerennya gosipin orang lain, puasa gadget atau media sosial untuk hal-hal yang menyenangkan, puasa emosi, dan hal-hal lain yang ingin kita jadikan komitmen berpuasa, sekaligus kita ingin berubah menuju kepada pembaruan hidup. Berpuasa sebagai wujud penyesalan sekaligus pertobatan dalam kerendahan hati di hadapan Tuhan. Namun ingat Sobat Kopaja, hindarilah untuk pamer dalam berpuasa, seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu,
Sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Matius 6 ayat 16. Oleh karena itu, sobat-sobat Kopaja yang terkasih, marilah berpuasa dengan rendah hati dan kesadaran penuh, sehingga menolong kita untuk dapat menghayati makna yang sesungguhnya dari puasa yang kita lakukan dalam 40 hari persiarahan masa Prapaskah ini. Teruslah andalkan Tuhan dan hayatilah setiap kerapuhan kita sebagai cara Tuhan memproses diri kita menjadi lebih dewasa. Selamat berpuasa, Sobat Kopaja yang terkasih. Tuhan Yesus selalu memberkati kehidupan kita.